Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Del Fitri Munir. Penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perfeksionis. Tentu orang-orang perfect ini biasanya punya prestasi yang cukup bagus gitu. Tetapi tentu ada batas-batas di mana perfeksionis ini sudah di luar kenormalan. Kita akan membahas bersama pakarnya, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar kedokteran jiwa, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Assalamualaikum, Dr. Michi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del. Ya, kita pada episode ini akan membicarakan mengenai perfeksionis ya. Sebetulnya perfeksionisnya ada bagus-bagusnya juga ya. Ya, bagus prestasinya, tetapi tentu ada juga kekurangan-kekurangannya. Jadi sebetulnya perfeksionis itu apa sih, Dr. Michi? Perfeksionis ini, Prof, sebenarnya artinya sempurna, perfect, sempurna. Perfeksionis ini bisa berupa suatu kepribadian, jadi bisa gangguan kepribadian, dan bisa berupa ciri kepribadian. Kalau ciri kepribadian, itu tadi masih bagus ya, Prof, ya. Ciri kepribadian orang yang perfeksionis itu bagus. Kalau sudah gangguan, mungkin ini akan menyulitkan dia di masa-masa mengalami kehidupan lainnya. Kalau kita bicara tentang perfeksionis, itu biasanya orangnya ditandai dengan standar yang tinggi, Prof. Standar yang tinggi, dia ingin selalu sempurna, dan orangnya ini well prepared, segala sesuatu tertata dengan rapi, orangnya detail, rinci, besok hari apa, besok hari Minggu, apa yang mau saya lakukan, jam per jam, menit per menit sudah ada, targetnya saya harus menguasai buku berapa bab, sudah ada, sangat terencana orangnya, konsisten. Ya. Berarti ada bagusnya juga itu ya. Prof, karena memang orangnya tertata dengan rapi dan dia memang berusaha, biasanya ini memang high quality, Prof, orangnya. Nah, sekarang kapan kita bilang ini sudah harus dikonsulkan, ini udah mengganggu ini. Nah, seperti apa perfeksionisnya itu? Biasanya perfeksionis yang dikonsulkan itu kalau sudah seperti dia gangguan kepribadian ya, Prof. Gangguan kepribadian itu sebenarnya dia begitu inginnya tugasnya sempurna, misalnya buat tesis, Prof, buat disertasi, nggak siap-siap karena takut aja ada yang kurang, Jadi nggak dimaju-majukan, Prof, jadi tugasnya terbengkalai. Demikian juga untuk bekerja, dia takut bahwa ini nggak sempurna, jadi nggak maju-maju. Jadi orang-orang dengan gangguan kepribadian, perfeksionis, atau kita sebut dengan gangguan kepribadian anankastik, Prof. Gangguan kepribadian anankastik ini biasanya kadang-kadang enak. Kalau kita ada tugas kelompok, mereka akan udah saya aja yang kerjain. Kalau kamu ngerjain nggak bagus. Teman-temannya buat nggak bagus. Bagus dia buat sendiri, dia capek sendiri, tapi dia puas. Nah mungkin itu masih oke. Tapi kalau udah mengganggu, dia tidak bekerja, tidak mengumpulkan tugas karena dia merasa tidak oke, tidak cukup bagus tugasnya, nah itu baru harus dikonsulkan. Oh, ada masanya dia karena memang mau sempurna kali dan tidak bisa mencapai itu, dia nggak mau ngerjain gitu ya? Nah, Prof, jadi dia nggak kumpul-kumpul, nantilah malu lah, nanti seperti ini. Nah, itu mau best of the best dia, Prof. Jadi yang biasanya dan nilai kalau ujian nilai 9 nangis dia tuh. ya Kita nomor 98 nilai 7 udah senang ya. Iya, makanya kadang-kadang nggak cocok, Prof, kalau temannya bilang kau nggak bersyukur gitu. Dia bukan nggak bersyukur, tapi dia punya standar yang tinggi, Prof. Tinggi 10 maunya ya, 9 nangis ya. Ya, 9,8 nangis, Prof. Ini biasanya apa penyebabnya, Dr. Michi? Ini juga sama ya, Prof. Jadi mungkin awalnya juga genetik ada, turunan, orang tuanya juga perfeksionis, pasti. Kemudian pola asuh juga ya, Prof. Konten berapa kamu sayang nilainya matematik? 8, 8 mah paling tinggi di kelas. Kok nggak 10? Kan orang tua selalu itu yang seperti itu. Kita bagus, anak papa berapa? 6. Oh, alhamdulillah nggak merah. Itu juga ya pola asuh juga ada yang Pola asuh juga mengakibatkan. ada ya, terlalu tinggi kita menuntut ya gitu ya. Iya, sebenarnya bagus sih, cuman asal anak itu tidak tertekan. Kalau enggak dia santai sekali ya. Iya, iya, ya anak-anak sekarang, oh 6 udah cukup lah itu ya, udahlah gini-gini aja lah katanya ya. Ya. Lalu bagaimana ini sampai level yang seperti apa sih yang memang harus kita
konsulkan dan kita terapi, Michi, orang-orang yang Kadang-kadang seperti ini? mereka berkelanjutan menjadi gangguan kecemasan, cemas karena tidak bisa memenuhi standar-standarnya. Iya, Misalnya iya. tadi untuk menikah, nggak ada pangeran yang sempurna meminang dia, nggak Oh, kawin-kawin dia, Prof ya. oh, Kemudian iya, juga bekerja, gajinya cuma sekian, gimana saya udah sekolah mahal-mahal ke luar negeri, masa gajinya sekian? iya, Nggak iya, usah lah, padahal kan harusnya biarlah dimulai dengan gaji yang kecil, nanti iya, dia akan iya. meningkat. Dia nggak mau biasanya itu ya, Prof. Karena dia memang berusaha menunjukkan yang terbaik, dan kemudian kalau dia tidak berhasil membuat yang terbaik itu dia merasa mengecewakan diri dia sendiri, Iya, iya. mengecewakan orang tua. Jadi komplikasinya nanti bisa ke gangguan cemas, bisa menjadi gangguan depresi juga. Dia merasa, saya udah sekolah, selama ini IP saya bagus, saya kelas akselerasi, kenapa nggak dipanggil-panggil panggilan kerja? Kenapa Hmm. yang di bawah-bawah saya malah gampang kerjaannya? Seperti itu. Iya, Jadi ada rasa nggak terimanya itu nggak ada, Prof, terima ya. biasanya. Dia juara kelas aja dia. Awak asal-asal naik aja kan. Duluan pulang Ya, dapat kerja yang asal naik kelasnya. nah, karena dia nggak tahu, dia pikir hidupnya selalu di atas. Mungkin itu Iya, yang awal ya, iya, Prof iya, ya. Dia iya. udah berusaha keras dan mungkin hasilnya ada yang Iya, menentukan dan tidak sebaik yang diharapkannya, iya, dia akan iya. down. Itu yang Iya, takutkan. yang paling menarik sekali ini ada pola pendidikan kita ke anak yang bisa mengarahkan anak menjadi perfeksionis ya. Tolong dirinci lagi, Dr. Michi. Jadi sebetulnya kita menghadapi anak ini bagaimana nih? Kalau kita behavior santai dia, terlalu kita kasih tinggi nanti perfeksionis. Jadi bagaimana yang idealnya bagaimana lah sih? Jadi sebenarnya tidak ada satupun pendidikan yang sesuai untuk semua anak. Jadi anak ini dilahirkan bukan seperti kertas putih, tapi sudah ada muatan-muatannya. Hmm, Ada anak ini emang walaupun kembar, homozigot, hmm, ada yang memang dia bawaannya santai iya, aja ya, iya, Prof. Tapi ada yang memang well prepare. iya, Jadi iya. biasanya anak yang santai ini kena marah guru, nggak apa-apa, baru sekali dapat surat peringatan, nggak apa-apa, masih jauh dari tinggal kelas gitu ya, Prof. Ya. Tapi ada yang memang sangat-sangat itu sudah terbentuk dengan sendirinya dari genetik juga biologik, walaupun kita sebut pola asuhnya sama, kembar kembar homozigot juga tapi monozigot, tapi juga dia tetap dengan perlakuan yang sama, dia akan berbeda. Dan untuk itu tentu saja kita tidak bisa menyamaratakan semua anak. Sama Hmm, seperti pendidikan militer, si anak diajari supaya pintar, bertanggung jawab, disiplin. Anak yang satu bisa berhasil, iya, anak yang kedua bunuh diri. iya, Nah, iya. gara-gara itu. Jadi memang kompleks, faktor-faktor pola asuh juga kompleks dan tidak bisa disamaratakan. Jadi lebih bagus mungkin kalau anak, tapi kalau SD masih terlalu muda, mungkin SMP ditanya SMP mau mana, dia diajak bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Iya. Jadi bukan hanya mau sekolah mahal saja, tapi apa yang diharapkannya. Pasti dia mau sekolah yang nggak ada PR, yang terus ranking 1, yang Iya, main-main iya, aja. iya, iya. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang mungkin merasa sekolah seperti itu. Sekolah itu harusnya ada rankingan, ada ujian mendadak, ada yang suka dengan itu. Jadi sama seperti kepribadian juga, seperti misalnya ada yang kalau liburan dia suka sekali tiba-tiba berangkat ke bandara dengan backpack saja, mana tiket yang pesawat yang mau pergi dia pergi. Tapi ada yang well prepare, membuat detail apa-apa saja keperluan dia. Kalau tinggal satu item bisa balik lagi ke rumah. Ya, itu memang berbeda-beda karena kita juga dilahirkan dengan berbagai kepribadian dan sifat-sifat yang berbeda-beda. Sebenarnya nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Demikian juga dengan pola anak. Yang penting jangan terlalu, Prof. Iya, Jangan iya. terlalu memaksa, jangan terlalu membebaskan, dan disesuaikan dengan keinginan anak. Dan anak itu punya karakter masing-masing berbeda ya, Ya, walaupun satu anak, keluarga, satu kembar berbeda. Jadi kita memang ya, harus menanggulanginya secara berbeda juga ya, Dr. Michi ya. ya, 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 Prof. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa anak yang 1, 2, 3 rankingan selalu, yang ke terakhir ini nggak rankingan, tapi ya, mungkin inilah yang nanti membawa pahala bagi kita. iya, Kita nggak tahu, mungkin ini yang berhasil. Nanti iya, yang satu, iya, dua, tiga, terakhirnya down, down, down. Dia rupanya nanti yang berhasil. Kita nggak tahu itu. iya. Ya, saya masih ingat berita-berita dari luar gitu ya. Ada anak-anak yang terlalu dipaksa sama orang tuanya sampai bunuh diri ya gitu ya. Iya, Iya, Prof. iya, Banyak sekali. Jadi itu juga kita nggak tahu sensitivitas seorang anak itu seperti apa. Ditegur sedikit dia tersinggung. iya, Terus iya. orang tuanya, sedangkan anak yang dipukul pakai rotan setiap hari nggak tersinggung kalau memang anaknya bangsa nggak tersinggung. Iya, betul, betul. Ada Ketawa yang aja dia. ya, Prof. Ada yang dimarahi langsung sama dosen, dosennya ditikam besoknya kan, Iya, Prof. Itu betul juga ya. bahaya Iya, karena iya. reaksi atau sifat-sifat manusia itu berbeda dan kadang-kadang unpredictable. Kita tidak tahu. Iya, baik Dokter Michi.
Aduh, ini sudah banyak kali kita berbicara nih, terutama untuk anak-anak kita, generasi ke depan yang akan meneruskan perjuangan kita. Semoga kita semua dapat mendidik anak-anak kita ini dengan baik, mengantarkan mereka ke masa depan. Terima kasih, Dr. Michi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Del Ya. Fitri.